Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Di video kali ini kita akan coba belajar cara membuat multi-level login. Multi-level login itu berarti misalnya kita bikin web nih. Kemudian web itu bisa dipakai sama dua user berbeda. Misalnya yang satu bisa input data tapi yang satu nggak bisa. Yang satu cuma bisa melihat data misalnya. Berarti kan ada dua sisi user nih. Ada dua role maksudnya. Satu sebagai admin, satu sebagai user biasa. Nah, itu gimana cara bikinnya? Kita akan coba langsung aja, langsung ngoding aja ya. Kita pertama ke htdocs exam, jangan lupa dinyalain. Misalnya ini multi level. Saya akan bikin folder multi level di sini. Kemudian kita langsung buka ini aja, Visual Studio Code. Nah, di sini kita mungkin akan bikin folder dulu, yang satu folder admin, satunya lagi folder user. Kemudian ada juga index PHP. Index PHP ini nanti akan jadi Index PHP ini akan jadi login. Nanti ketika ini dibuka webnya, dia akan minta login. Nah, itu di index PHP. Dan kita juga akan bikin di sini function ya, function.php. Oke, function seperti biasa. Kita akan bikin koneksi juga. Cuma sebelumnya kita mesti bikin database-nya dulu nih. Kita belum ada database. Bikinnya di phpMyAdmin. Kita akan bikin contoh web yang sederhana aja, sangat-sangat sederhana, nggak pakai CSS, nggak pakai apa. Kita kasih nama aja multi level di sini. Nama tabel yang pertama tabel user. Kolomnya 4 cukup kayaknya. Pertama ID yang pasti, ID user, auto increment, nambah satu, kemudian ini ada username. Username varchar aja, 30 cukup. Password tanpa enkripsi, varchar 30 juga cukup. Kalau kalian mau enkripsi MD5, mungkin varchar 60 gitu. Kemudian apalagi role. Nih yang penting role. Jadi buat ngebedainnya dia admin apa dia user, di sini nanti. Di sini kita akan pakai varchar ya mungkin ya. Bisa juga pakai integer, terserah. Misalnya kalau si admin kodenya 1, kalau user 0, itu bisa pakai integer. Tapi pakai varchar aja ya biar kalian bisa lihat bedanya. Oke, udah jadi. Pertama kita akan insert dulu nih datanya. ID-nya kosongin aja, kita langsung bikin admin, role-nya admin. Ini dia bedanya. Bisa juga kalau kalian pakai integer, misalnya admin itu kodenya 1, kalau user itu kodenya 0. Nanti itu bedainnya di codingannya. Cara ngebeda si loginnya nanti. Ini role-nya user. Kita go aja. Masuk tuh dua-duanya. Oke, kayak gini, simple banget. Kemudian untuk tabelnya ya, mungkin kita akan bikin tabel buku. Nah, ini tabel buku ini ada ID buku, auto increment, go, judul buku, varchar, mana dia varchar. Nah, varchar mungkin 20. Kemudian ada deskripsi, teks, kemudian harga. Udah kayak gini aja. Harga itu integer, nggak usah dikasih itu ya. Jumlah karakternya juga nggak apa-apa. Kemudian ini kan udah jadi nih ya database-nya. Nama database-nya multi level.
Kita akan bikin koneksi dulu. Koneksi sama dengan MySQL connect. Ada 4 parameter di sini. Pertama itu hostnya, yang kedua username-nya, root karena kita exam, passwordnya kosongin aja, multi level. Ini nama database-nya nih, yang terakhir. Oke. Seperti biasa, tes apakah sudah terhubung atau belum. Caranya if aja, if koneksi, echo sukses. Kita buka sih function PHP-nya, localhost / multilevel / function. Oh, nggak ketemu men, karena .php-nya ketinggalan. Oke, sukses. Kalau udah sukses ya udah, nggak usah di ini if lagi deh. Udah gini. Oke, sebelum melanjutkan saya mau ngundang semuanya. Saya mau ngajak semuanya untuk gabung di channel Discord Recharge Lab. Kalian bisa join, ini kita bisa diskusi, tanya jawab. Kalian juga bisa bantu jawab teman-teman kalian yang nanya. Linknya akan saya taruh di kolom description di bawah. Oke, kita akan lanjut. Kita akan bikin indeksnya. Indeksnya belum ada, kita bikin indeksnya tuh login. Kita impor dulu si itunya, apa namanya, function.php kita require aja, baru kita bikin pakai bootstrap mungkin ya, W3 bootstrap. Kita pakai CDN aja, asetnya bootstrap 4 aja. Sekarang ada bootstrap 5, cuma mungkin masih belum stable. Kita pakai bootstrap 4. Bootstrap 4 ini langsung di copy aja nih, semua-muanya deh. Udah deh sampai. Oke, langsung paste aja. Tapi kalau pakai gini pastikan nih, ini kan CDN ya, pastiin kalian terkoneksi internet nih, karena dia akan ngeload datanya dari website lain, bukan dari internal komputer kalian. Kayak gitu. Enaknya pakai CDN ya, kalian nggak usah ngedownload file-file asetnya dulu. Aset tuh maksudnya yang CSS sama JS ini ya, ini kan bootstrap. Oke, kita custom sedikit di sini, login. Mungkin kalian kalau mau cari juga ada di sini, how to ya. Ini dia. How to di sini ada login, mana dia login? Form, login form ini di Kopas juga oke sih. Mana nih? Nah, ini boleh nih. Dari mana di copy-nya? Dari style aja. Dari style sampai ke bawah. Berarti dari head. Set. Oke. Coba refresh ya. Ya, seadanya lah, beginilah. Avatar nggak pakai lah. Ngapain ya? Oke lah. Center. Oke, kita turunin sedikit ya. Style, margin top mungkin 5% kali ya. Oke lah. Enter username, password. Nah, bawahnya tuh hapusin aja tuh. Oke, udah kayak gini. Form action nggak usah, karena kita akan memproses ini di function. Yang penting kita nih, yang berulang-ulang kali harus saya katakan nih ya, sorry. Oke, kita ini dulu deh, name, login. Nih, yang harus kalian perhatikan,
ketika bikin form itu adalah name-nya, input name. Berkali-kali saya bilang, banyak banget yang nanya, kok ininya nggak bisa, kok ini nggak bisa login, kenapa nggak bisa login. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah input name. Nih, input name, uname, input name, password. Ini untuk identitas si inputan usernya nanti, karena akan kita tarik datanya di function nanti, bukan nanti, sekarang. Oke, ini kita kasih tanda di sini login. Ketika button dipencet, button login, if iset post login. Nah, ketika tombolnya dipencet, maka kita akan narik data. Narik data apa? Barusan saya bilang adalah name dan password. Berarti username sama dengan post. Caranya gini ya, kita akan narik data pakainya post yang diketik sama si user. Uname, kemudian password. Si user akan ngetik username sama password. Kita nggak tahu dia role-nya admin apa user. Nah, nanti cara ceknya adalah kita cocokin dulu username passwordnya ada apa enggak, baru kita coba cari nih orang role-nya apa. PSW ya. Sesuaikan yang bagian ini, sesuaikan dengan input name. PSW, oke. Lanjut kita ke query-nya. Cek user. MySQL. Ini juga diperhatikan ya, MySQL query. Koneksi, panggil koneksi. Baru kemudian query-nya. Select all from. Nama tabelnya user ya. Sesuai nih nama tabelnya sama yang tabel user yang ada isinya username sama password. Ini harus sesuai juga. Oke, jadi selain input name, ini juga harus diperhatikan nih, koneksi harus sesuai. Kemudian ini query-nya nih, paling banyak salah di query karena dia cukup sensitif ya. Select all from user, di mana username-nya, username kan ya, username sama dengan username, and password sama dengan password. Kayak gitu. Kemudian kita akan coba fetch, ambil data. Kita akan hitung dulu ya. Sebelum ambil kita hitung dulu, ada nggak nih orang. MySQL num rows. Kita akan ngitung berapa jumlah baris yang ada di tabel user yang kondisinya tuh terpenuhi. Hitung, kita pakai if hitung lebih besar dari 0 berarti ada. Kalau data ditemukan, else kalau tidak ditemukan. Caranya ini di-echoin aja. Kalau ini kita ambil data role MySQL fetch array dari si check user, role sama dengan ambil data role kayak gini. Kemudian if role sama dengan admin, else kalau dia admin
Kalau dia admin, kalau else kan berarti kalau bukan ya. Kalau bukan admin, maka kita akan bikin session dulu. Pertama kita akan bikin session kayak gitu. Kemudian bikin session lagi, role admin. Kemudian baru kita redirect ke, kalau dia admin dia akan masuk ke folder admin, kalau dia user ke folder user. Header location kita admin ya ini ya. Oke. Ini kopas aja nih. Udah. User. Kayak gitu. Kita coba ya, kita coba nih. Mungkin kita tambahin dulu nih index di sini. Index PHP. Halo user. Kemudian di sini juga kita tambahin index PHP. Halo admin. Kalau dia admin, oke. Sekarang kita akan coba asal-asalan. Data nggak ditemukan nih Pak. Jadi kita coba dengan admin. Halo admin. Tuh dia langsung masuk ke folder admin. Kalau dia user, login. Halo user, dia akan masuk ke folder user. Itu dia prinsip kayak dasarnya ya dari multi level login ini. Kemudian ya sisanya ya kita tinggal otak-atik bagian dalamnya sini. Mungkin kita akan bikin tabel aja ya langsung ya. Bootstrap 4 tabel basic ya, oke lah. Strip aja deh. Ini bukunya, oke, bukunya kosongin dulu berarti ya. Kalau dia admin, kita akan ke admin dulu. Oke. PHP jangan lupa require mundur 1 function.php. Oke. Seharusnya dia udah ada ini ya, koneksinya ke database. Nanti kita akan looping di sini judul buku, kemudian deskripsi harga. Oke, mantap. Ini cukup satu aja karena kita akan looping. Loopingnya di TR sini. Jadi ini yang nantinya akan kita ulang-ulang terus. Mungkin untuk insert datanya, ya pertama kayak gini dulu lah. Kita akan coba looping ya. PHP loop sama dengan MySQL query koneksi select all from buku. Oke, while A sama dengan MySQL fetch array loop. Udah di loop deh. Terus loopnya sampai sini. Sorry. Loopnya selesai, oke. Ininya lupa ditutup.
Sorry. PHP. Kemudian di sini kita kasih sama dengan nama judul buku. Apa tuh namanya? Judul buku, deskripsi harga. Judul buku kayak gini. Ini maksudnya sama dengan maksudnya Eko ya. Deskripsi. Terakhir harga. Oke. Nggak ada karena memang datanya belum ada. Jadi kita masukin dulu. Judul buku misalnya Harry Potter. Deskripsinya entah apalah. Kemudian harga misalnya 200.000. Masuk satu, kita coba cek. Oke, langsung masuk di situ. Nah, berhubung ini admin, berarti dia bisa nambahkan satu buku baru ya. Jadi mungkin kita akan coba taruh di bawah sini. BR. Kita akan bikin form, method, post, tutup form. Kemudian di sini input type text. Input type text, name-nya apa ya? Judul. Kemudian class-nya kita pengen pakai bootstrap nih. Form control. Oke nggak ya? Oke lah ya. Input lagi type. Name, deskripsi. Class lagi, Form control lagi. Form control itu bagian dari bootstrap. Input type, text. Name, harga. Class. Form control. Terakhir button, type, submit, name. Name. Tambah buku. Oke. Submit button. Oke. Tambah buku ya, judul, deskripsi, harga. Kita balik ke function. Apa ini? Oke. Fungsi loginnya sampai di sini. Kemudian ini fungsi tambah buku. Sama seperti sebelumnya, if iset jika tombol tambah buku dipencet. If iset post tambah buku dipencet. Kita akan tarik judul buku. Dia post judul deskripsi harga ya tadi. Judul deskripsi harga. Di sini harga. Oke. Langsung aja add new buku sama dengan MySQL query koneksi koma insert into buku. Ini nama tabelnya ya, insert into nama tabel. Kemudian kita sebutin dulu aja nih kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya itu ada judul buku. Ini ID buku nggak usah ya, karena dia udah auto increment, kita nggak usah apa-apain lagi, dia akan nambah satu. Judul buku, deskripsi, harga. Judul buku ini juga sensitif ya, jangan sampai salah ketik, nih mesti diperhatiin juga nih. Kenapa kita nambah buku baru kok datanya nggak masuk? Judul buku, deskripsi, harga.
Nih banyak typo di sini. Values. Yang pertama, judul bukunya kita isi sama ini bikin tanda ininya dulu deh, 3. Oke. Terakhir tutup kurung. Kita isi nih judul buku. Yang kedua desk. Yang ketiga harga. Oke. Dah gitu kita coba cek if berhasil. Terus else-nya juga. Ya, kalau kalian mau belajar ini, saya juga udah ada video mengenai dasar PHP sebelumnya. Kalian bisa lihat-lihat di video-video yang udah pernah diupload. Kita akan langsung ini aja, redirect location, index. Berarti dia dari admin ya, admin index PHP, atau enggak admin aja deh. Sebetulnya sama-sama aja sih. Oke, kita akan coba. Bisa nggak? Set belum dikasih itu ternyata, lupa. Tambah barang baru. Placeholder ya belum ada pak. Placeholder. Judul buku. Placeholder. Deskripsi. Terakhir ini dia placeholdernya. Harga buku. Ini kasar aja ya kita. Class btn primary aja. Oke. Judul buku misalnya Harry Potter 2. Deskripsi. Harga buku 250.000. Submit bisa nggak? Set ternyata nggak bisa pak. Jadi kita mungkin harus mundurin satu. Saya kelupaan. Kita coba lagi. Kita bikin Harry Potter 3 nih, datanya masuk ya. Tuh dia udah nambah 1. Harry Potter 3. Deskripsinya harganya 300.000. Set. Oke, langsung nambah. Mantap. Meanwhile, sementara yang si bagian usernya, kita tinggal pangkas aja fiturnya. Yang tambah barang baru ini hilangin aja. Jadi formnya hilangin aja, dia cuma sampai tabelnya. Kita balik lagi, mundur. User udah jadi multi level login. Jadi si user cuma bisa ngelihat exactly the same datanya, tapi dia nggak bisa tambah barang baru. Kalau dia mau tambah barang baru, dia harus login sebagai admin, baru dia muncul. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Dan semoga membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan join Discord-nya, oke? Thank you for watching.